Ketika singa Allah ditikam lembing Wahsy bin Harb. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Uhud pecah 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah Perang Badar. Pertempuran terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi. Dalam perang inilah Hamzah bin Abdul Muthalib syahid. Dalam perang ini tentara Islam berjumlah 700 orang sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada hari itu Wahsy bin Harb ikut berangkat bersama pasukan Quraisy Makkah. Manakala Hindun binti Utbah berpapasan dengan Wahsy atau dia melewatinya, dia, Hindun, akan berkata, "Ayolah, ayah kegelapan, puaskan pembalasan dendamu dan kami." Wahsy memiliki nama panggilan Abu Dasma. Sementara itu kepada pasukan pembawa bendera, Hindun bangkit dengan para wanita yang bersamanya dan mengambil genderang yang mana mereka tabuh di belakang para lelaki untuk membangkitkan semangat mereka. Sementara Hindun menyanyikan syair, "Kepada kalian Bani Abdiddar, kepada pelindung barisan belakang kita, bunuhlah dengan setiap tombak yang terasah. Jika kalian maju kami peluk kalian, menghamparkan permadani lembut di bawah kalian. Jika kalian mundur, kami tinggalkan kalian, meninggalkan dan tidak lagi mencintai kalian." Pihak pasukan Muslim Madinah, atas saran dari tokoh munafik Abdullah bin Ubay, tadinya mereka akan bertahan di dalam kota Madinah, namun Hamzah bin Abdul Muthalib menolaknya. Dia berkata, "Demi Allah yang mewahyukan Al-Quran, aku tidak akan makan hari ini hingga aku bertempur dengan musuh di luar kota." Rasulullah menyetujui usulan Hamzah. Para pembawa bendera perang Quraisy dari Bani Abdiddar kebanyakan dibunuh oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang mau memegang bendera itu. Hamzah masuk ke tengah medan pertempuran. Dia memakai pakaian perang dan di dadanya terpasang bulu burung unta, sebuah penanda yang biasa dia gunakan ketika berperang. Hamzah menyerang ke kiri dan ke kanan, dan setiap kepala yang disasarnya pastilah terpenggal oleh pedangnya. Serangannya terhadap pasukan Quraisy tidak putus-putus, seolah-olah maut menyerahkan diri ke dalam tangannya. Siapapun yang berani beradu pedang dengannya akan tewas sesuai dengan kehendaknya. Seluruh pasukan Muslim kemudian maju dan menyerbu ke depan, hingga kemenangan telah hampir berada di tangan. Pasukan Quraisy kocar-kacir melarikan diri. Abdullah bin Az-Zubair meriwayatkan dari ayahnya, "Demi Allah, sampai-sampai aku bisa melihat betis Hindun binti Utbah yang tersingkap karena harus melarikan diri bersama teman-temannya." Pasukan pemanah yang diposkan di atas bukit, yang bertugas melindungi sayap kiri pasukan Muslim, melihat peristiwa ini. Melihat pasukan Muslim unggul, mereka berkata, harta rampasan, sahabat-sahabat kalian sudah menang, apalagi yang kalian tunggu?" 40 orang pemanah kemudian lari meninggalkan pos mereka untuk berebut harta rampasan perang, padahal sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi perintah, bahwa apapun yang terjadi, kalah atau menang, jangan pernah meninggalkan pos pemanah. Khalid bin Al-Walid, sebelum masuk Islam, yang menjadi komandan pasukan berkuda kafir Quraisy melihat kejadian ini, kemudian dengan cepat dia mengambil jalan memutar dan menyerang pasukan Muslim dari arah belakang yang sudah tidak terlindungi pasukan pemanah. Seketika keadaan berbalik, semangat pasukan Quraisy kembali bangkit. Pasukan Muslim menjadi kebingungan dengan situasi ini, dan bahkan banyak juga di antara mereka yang melarikan diri. Pasukan Quraisy terus mendesak sehingga peperangan terjadi di sekitar Rasulullah. Hamzah yang berada di barisan depan melihat apa yang sedang terjadi, maka baik semangat, tenaga, maupun perjuangannya menjadi berlipat ganda. Dia menerjang ke kiri dan ke kanan, ke muka dan ke belakang. Hingga akhirnya Hamzah berhadapan dengan Sibah bin Abdul Uzza al-Ghubshani. Hamzah berkata kepadanya, "Kemarilah engkau anak dari tukang sunat wanita." Dan memang benar, Ibu Sibah yang bernama Ummu Anmar adalah tukang sunat wanita di Makkah. Ketika mereka sudah dekat, Hamzah menebas dan membunuhnya. Sementara itu, Wahsy yang dari sejak awal mengintai Hamzah, yang bersembunyi di balik bebatuan atau pohon, melihat peluang. Hamzah begitu sengit bertarung, hingga tidak awas lagi dengan ancaman dari kejauhan. Wahsy mengambil ancang-ancang, bersiap untuk melempar lembingnya, dan dia sudah begitu yakin bahwa serangannya tidak akan meleset. Dia melempar lembingnya tanpa keraguan ke arah Hamzah. Lembing itu tepat mengenai bagian bawah tubuh Hamzah, dan karena saking kencangnya,
Lembing itu terus menembus ke selangkangan Hamzah. Hamzah melihat siapa yang telah menyerangnya. Dia hendak menyerang balik Wahsy, namun dengan luka seberat itu, apa daya, dia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Wahsy membiarkan Hamzah sampai wafat di sana. Dia kemudian mendekati Hamzah, mencabut kembali lembingnya dan kembali ke kamp pasukan Quraisy. Dia merasa misinya telah tercapai dan sudah tidak ada urusan apa-apa lagi di sana, sesuai dengan perjanjiannya dengan kaum Quraisy sejak awal. Jasad Hamzah itu dimutilasi oleh Hindun binti Utbah. Dia memotong dan mengeluarkan hati Hamzah dan mengunyahnya, tetapi dia tidak mampu menelannya dan membuangnya. Perang Uhud akhirnya selesai, dan kedua belah pihak pun berpisah. Pada perang kali ini kerugian kaum muslim 3 kali lebih besar ketimbang Quraisy. Ini adalah satu-satunya perang di antara muslim Madinah dan Quraisy Makkah di mana muslim tidak memenanginya. Korban dari pihak muslim sebanyak 70 orang, yang kebanyakan berasal dari kaum Ansar. Rinciannya adalah kaum Ansar sebanyak 65 orang, Muhajirin 4 orang, dan Yahudi 1 orang. Mengenai orang Yahudi ini, dia bernama Muhairik. Dia satu-satunya orang Yahudi yang mau ikut dalam perang Uhud. Sementara korban dari pihak Quraisy, menurut Ibnu Ishaq jumlahnya hanya 20 orang. Setelah syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah bersabda, Hamzah adalah Sayyid, pemimpin, para syuhada di hari kiamat, hadits riwayat Al-Hakim.